Wanita muda ini rela menjadi TKW di Bahrain, demi membantu orang tuanya yang semakin rapuh. Namun sesampainya di Bahrain, ia justru dipaksa menikah dengan anak majikannya. Saat malam pertama dengan pria itu, hal tak terduga ia temukan. Namaku Intan Permana. Sejak kecil, aku selalu tahu bahwa hidup di kota Lamongan ini tidak pernah mudah. Kedua orang tuaku, Bu Suyati dan Pak Hanto, adalah petani sederhana yang menggantungkan nasib pada hasil panen padi setiap musimnya. Kami tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah dimakan usia, dengan dinding-dinding yang retak dan atap bocor saat hujan deras. Meski begitu, rumah itu tetap terasa hangat karena cinta dan pengorbanan mereka. Aku satu-satunya anak mereka. Setelah lulus SMA, aku sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, impian itu harus kuhapuskan ketika gagal panen bertubi-tubi membuat keluarga kami semakin terpuruk. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Pak Hanto bahkan harus meminjam uang dari rentenir. Bunga pinjaman yang mencekik membuat utang kami semakin membengkak, sementara kesehatan Bu Suyati semakin menurun akibat penyakit asma yang dideritanya. Intan Permana, nak, ibu tahu kamu punya mimpi besar, kata Bu Suyati suatu malam, suaranya bergetar lemah sambil memegang tanganku. Tapi sekarang, mungkin kita butuh sedikit pengorbanan. Beberapa tetangga di desa juga sudah sering membicarakannya, bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri. Mereka bilang, menjadi TKI adalah jalan pintas untuk mengubah nasib keluarga. Tapi aku juga tahu betapa berisikonya pekerjaan itu. Ada banyak cerita buruk tentang para TKI yang tidak kembali dalam kondisi baik, namun, keadaan tidak memberiku banyak pilihan. Suatu sore, setelah melihat Pak Hanto duduk termenung di depan rumah dengan wajah penuh keputusasaan, aku memutuskan untuk bicara padanya. Pak, aku mau kerja di luar negeri, kataku pelan. Meski hatiku berdebar keras, Pak Hanto terkejut. Matanya membelalak seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu yakin, Enduk? Kamu tahu kan resikonya? Aku tahu, Pak. Tapi kalau aku nggak coba sekarang, kapan lagi? Kalau bukan aku, siapa yang bakal bantu keluarga kita? Setelah beberapa hari berdiskusi panjang, akhirnya Pak Hanto dan Bu Suyati setuju. Aku langsung mencari agen penyalur TKI yang ada di kota terdekat. Saat pertama kali masuk ke kantor agen tersebut, aku merasa ragu. Kantornya sederhana, bahkan nyaris kumuh, tapi mereka menjanjikan gaji besar jika aku bekerja di Bahrain. Agen itu berkata bahwa majikanku nanti akan sangat baik dan fasilitasnya lengkap. Aku hanya perlu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Proses perekrutan berlangsung cepat. Aku tidak diberi banyak informasi tentang pekerjaanku di Bahrain, hanya disuruh menandatangani beberapa dokumen tanpa benar-benar memahami isinya. Ketika ditanya apakah aku bersedia meninggalkan rumah, aku hanya bisa mengangguk. Berat, tapi aku tahu inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku. Hari keberangkatanku tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Malam sebelum berangkat, aku duduk di tepi ranjang tua di kamarku, memandangi foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto itu diambil 5 tahun lalu, ketika kami masih bisa tertawa bersama tanpa beban. Air mata mulai mengalir di pipiku. Jangan lupa sama kami ya, Enduk, bisik Bu Suyati sambil memelukku erat. Semoga Allah selalu menjagamu. Esok harinya, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, menahan air mata saat melambaikan tangan kepada kedua orang tuaku. Pesawat yang membawaku ke Bahrain terasa begitu dingin, seolah membawa firasat buruk tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, aku mencoba menepis rasa takut itu. Dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan kembali dengan membawa harapan baru bagi keluargaku. Apapun yang terjadi, aku harus kuat. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Bahrain dengan suara deru mesin yang memekakkan telinga. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tubuhku terasa lelah setelah perjalanan panjang lebih dari 10 jam. Ketika pintu pesawat terbuka, udara hangat menyelimuti tubuhku, begitu berbeda dengan hawa dingin di rumah. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Agen lokal yang menjemputku membawa aku ke sebuah mobil besar. Ia tak banyak bicara selain memberikan instruksi singkat tentang keluarga majikanku. Mereka baik, katanya sambil tersenyum tipis. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak nyaman. Perjalanan menuju rumah majikanku cukup lama. Jalan-jalan di Bahrain begitu asing bagiku, penuh dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu neon yang gemerlap. Kontras sekali dengan desaku yang sunyi dan damai. Ketika kami tiba di depan sebuah rumah mewah bertembok putih, jantungku berdebar kencang. Apakah ini benar-benar tempat kerjaku?
seorang wanita paruh baya menyambutku di pintu masuk. Dia adalah Fatinah, majikanku. Dengan sorot mata tajam dan postur tubuh tegap, dia langsung memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Di belakangnya berdiri seorang pemuda muda, Basin, anaknya. Dia tampak canggung, hanya diam tanpa ekspresi apapun. "Selamat datang," kata Fatinah dengan suara dingin. "Kamu pasti Intan, ya?" Aku mengangguk pelan. "Ya, Bu, Fatinah." Kemudian mulai menjelaskan aturan-aturan di rumah itu. Aku harus bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah, memasak, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lainnya. Semua terdengar biasa saja, hingga satu kalimat darinya membuatku terkejut. "Dan kamu juga akan menikah dengan Basin," ujarnya tiba-tiba, seolah itu adalah hal yang wajar. Aku menatapnya dengan mata melebar. Tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. "Maaf, Bu, menikah?" Aku hampir tergagap. "Iya," jawab Fatinah dengan nada tegas. "Sudah lama aku ingin Basin menikah. Kamu cocok untuknya, dan keluargaku butuh pengakuan sosial. Jadi, ini adalah keputusan terbaik. Aku merasa seperti dipukul keras oleh kenyataan. Bagaimana bisa mereka memaksaku menikah padahal aku hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga? Apa yang akan terjadi pada keluargaku jika aku menolak?" Pikiran-pikiran itu berkecamuk di otakku. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Bibirku terkunci rapat oleh ketakutan dan tekanan. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa begitu berat. Pekerjaan rumah tangga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Aku harus membersihkan setiap sudut rumah yang luas itu sendirian, memasak untuk keluarga, bahkan merawat tanaman di halaman belakang. Setiap kali aku berusaha istirahat sejenak, Fatinah selalu memperhatikanku dengan tatapan tajamnya. Namun, yang paling menyesakkan bukanlah pekerjaan fisik itu, melainkan rasa penjara yang mulai menyelimutiku. Aku tidak diperbolehkan meninggalkan rumah sama sekali. Bahkan telepon genggamku disita oleh Fatinah dengan alasan untuk fokus bekerja. Aku hanya bisa menulis surat pendek kepada keluargaku, menggunakan secari kertas yang kusembunyikan di bawah kasur. Setiap malam, aku terbaring di kamarku yang sempit, menatap langit-langit sambil memikirkan nasibku. Kenapa semua ini terjadi padaku? Apakah ini harga yang harus kubayar demi menyelamatkan keluargaku? Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, hidup di dunia yang indah tapi kehilangan kebebasan. Hubunganku dengan Basin semakin tegang. Dia hampir tidak pernah bicara denganku, kecuali saat diminta ibunya untuk mendampingiku makan. Aku mencoba mencari tahu apakah dia juga dipaksa dalam pernikahan ini, tapi dia selalu diam dan menghindari kontak mata denganku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar peduli atau hanya takut melawan ibunya? Suatu hari, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, aku menemukan sebuah foto tua di atas meja. Foto itu menunjukkan Fatinah bersama seorang wanita muda lainnya yang mirip denganku. Ada sesuatu yang aneh tentang senyum wanita itu, seolah dia dipaksa untuk tersenyum. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Siapa wanita itu? Dan kenapa dia terlihat begitu familiar? Malam itu, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saat semua orang tidur, aku menyelinap ke ruang tamu lagi dan mulai mencari petunjuk. Di lemari tua yang tersembunyi di sudut ruangan, aku menemukan beberapa dokumen usang. Salah satunya adalah kontrak kerja dari TKI lain yang pernah bekerja di rumah ini. Nama-nama mereka tercatat dengan jelas, tetapi tidak ada informasi tentang apa yang terjadi pada mereka setelah meninggalkan rumah ini. Napas panjang keluar dari mulutku. Ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan korban pertama Fatinah. Wanita itu memiliki agenda rahasia yang lebih besar daripada sekadar memaksa anaknya menikah. Tapi apa tujuannya? Dan bagaimana caraku keluar dari situasi ini? Dalam hati, aku berjanji bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Namun, sampai saat itu tiba, aku harus bertahan hidup di penjara mewah ini. Hari-hari bergulir seperti roda yang berputar tanpa henti, membawa aku semakin dalam ke dalam pusaran kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah mewah ini, yang awalnya tampak seperti surga bagi seorang gadis desa sepertiku, perlahan-lahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Setiap sudutnya menyimpan rasa sesak yang sulit dijelaskan, sebuah ketidakbebasan yang begitu nyata meskipun dinding-dindingnya terbuat dari marmer mahal. Setelah pernikahan itu terjadi, ya, kata itu masih terasa asing dan pahit di lidahku. Hidupku benar-benar berubah. Fatinah menganggap diriku sebagai bagian dari keluarganya sekarang. Namun, bukan karena dia peduli padaku. Baginya,
Aku hanya alat untuk memenuhi ekspektasi sosialnya. Aku adalah simbol kesuksesan keluarganya yang harus dipamerkan kepada tetangga-tetangganya. Kamu harus tampil rapi setiap saat, katanya suatu pagi, sambil menatapku dengan sorot mata yang dingin. Jangan sampai ada yang meragukan bahwa kamu layak menjadi istri Basin. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meskipun hatiku rasanya ingin berteriak. Apa artinya semua ini bagiku? Pernikahan ini bukan tentang cinta atau bahkan rasa hormat. Ini tentang gengsi, tentang menjaga reputasi keluarga mereka agar tetap bersinar di mata orang lain. Dan aku? Aku hanya korban dari ambisi buta seorang wanita tua yang haus akan pengakuan. Setiap hari, rutinitasku semakin bertambah. Selain pekerjaan rumah tangga, aku juga harus selalu siap jika Fatinah memintaku untuk menemaninya ke acara-acara sosial. Di sana, aku dipaksa tersenyum manis, berpura-pura menjadi istri ideal yang bahagia. Orang-orang memandangku dengan tatapan iri, seolah-olah aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi di balik senyum itu, hatiku hancur. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan sesuka hati oleh seorang dalang tanpa ampun. Hubunganku dengan Basin semakin tegang. Dia jarang bicara denganku, bahkan saat kami berada di ruangan yang sama. Kadang-kadang, aku mencoba memulai percakapan ringan, tapi dia selalu menjawab dengan jawaban singkat yang tidak memberikan banyak makna. Ada sesuatu yang aneh tentang cara dia memperlakukanku, bukan benci, tapi juga bukan kasih sayang. Lebih seperti kekosongan. Suatu malam, aku memutuskan untuk menghadapinya. Ketika semua orang sudah tidur, aku mendekati kamarnya dengan hati-hati. Pintunya sedikit terbuka, jadi aku mengetuk pelan sebelum masuk. Basin, panggilku ragu-ragu. Dia sedang duduk di tepi tempat tidurnya, memegang sebuah buku tebal. Saat mendengar suaraku, dia langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Apa? Tanyanya, nada suaranya datar. Aku cuma mau bicara, kataku pelan, berusaha membuat suaraku terdengar tenang meski hatiku berdebar keras. Kenapa kamu selalu diam? Kalau kita bertemu? Dia menghela napas panjang, lalu meletakkan bukunya di samping. Aku nggak tahu harus bilang apa, jawabnya akhirnya. Ini semiwa bukan idiko. Kamu tahu kan, ibuku yang memaksaku menikahimu. Aku menundukkan kepala, merasa sedikit lega mendengar pengakuannya. Jadi, dia juga korban. Tapi, itu tidak mengubah fakta bahwa aku terjebak di situasi ini bersamanya. Kita bisa bekerja sama, kataku, suaraku mulai terdengar lebih berani. Kita bisa cari cara untuk keluar dari sini. Dia menatapku dengan mata penuh keraguan. Kellywer, kamu tahu ibuku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lagi pula, kamu tidak punya uang atau dokumen apapun. Perkataannya menusuk hatiku, tapi aku tahu dia benar. Aku tidak punya apa-apa. Semua barangku, termasuk paspor dan telepon genggam, disita oleh Fatinah sejak hari pertama aku tiba di sini. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan cara. Esok harinya, aku mulai mencari informasi lebih banyak tentang TKI lain yang pernah bekerja di rumah ini. Dari lemari tua tempat, aku menemukan dokumen usang beberapa hari lalu. Aku menemukan catatan-catatan kecil yang tertulis tangan. Beberapa di antaranya adalah nama-nama wanita yang pernah bekerja di sini. Salah satu catatan menyebutkan bahwa salah satu TKI bernama Siti pernah melarikan diri, tapi kemudian ditangkap dan dikirim kembali ke Indonesia dalam kondisi yang buruk. Membaca hal itu membuatku merinding. Apakah nasibku akan sama jika aku mencoba kabur? Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus bertindak pelan-pelan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu bahwa aku membutuhkan uang untuk melarikan diri. Untungnya, Fatinah sering memberiku uang tip kecil setelah aku menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Awalnya, jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa dinar Bahrain. Tapi lambat laun, aku berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang cukup signifikan. Aku menyembunyikannya di bawah kasurku, di antara lipatan pakaian lamaku. Selain itu, aku juga mulai mencari informasi tentang KBRI Bahrain. Dalam salah satu dokumen yang kubaca, ada alamat lengkap KBRI di Al-Manama. Aku menghafalkan alamat itu di luar kepala, berharap suatu hari nanti aku bisa sampai ke sana. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku, misteri wanita muda di foto tua yang kulihat sebelumnya. Siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Suatu sore, ketika Fatinah sedang keluar rumah untuk menghadiri acara sosial, aku menyelinap ke ruang tamu lagi dan mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Di dalam laci meja tua, aku menemukan sebuah album foto yang tersembunyi. Di dalamnya, ada beberapa foto wanita muda yang sama.
Di salah satu fotonya, dia berdiri di samping Fatinah dengan senyum yang tampak dipaksakan. Di belakang foto itu, tertulis sebuah nama, Nisa. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Nisa. Itu pasti salah satu TKI yang pernah bekerja di sini. Tapi kenapa namanya tidak pernah disebutkan oleh Fatinah? Apa yang terjadi padanya? Sebelum aku sempat menyelidiki lebih jauh, suara pintu utama terbuka membuatku panik. Aku segera menyimpan album itu kembali ke tempatnya dan berlari ke dapur, berpura-pura sedang membersihkan peralatan makan. Ketika Fatinah masuk, dia menatapku dengan curiga. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya, nada suaranya dingin. "Aku sedang membersihkan dapur, Bu," jawabku cepat, berusaha menyembunyikan keteganganku. Fatinah mengamati wajahku sejenak, lalu berjalan ke arah ruang tamu. Aku menghela napas lega, meski hatiku masih berdebar kencang. Aku tahu aku harus lebih hati-hati. Jika Fatinah mengetahui bahwa aku mencari tahu tentang masa lalunya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara mewah ini. Keluargaku menungguku di Indonesia. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak di sini selamanya. Setiap detik yang kulewati di rumah mewah ini terasa seperti abad. Aku mulai kehilangan hitungan berapa lama aku telah terjebak di sini. Minggu, bulan, atau bahkan lebih dari setahun? Waktu seolah berhenti bergerak, dan aku hanya bisa menatap jam dinding besar di ruang tamu dengan perasaan kosong. Tapi dalam hati, aku tahu aku tidak bisa menyerah pada ketidakpastian ini. Aku harus melarikan diri, rencana pelariannya mulai terbentuk dalam benakku. Setiap malam, saat semua orang tertidur lelap, aku menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan langkah-langkah yang harus kulakukan. Uang yang kusimpan sedikit demi sedikit di bawah kasur sudah mencapai jumlah yang cukup signifikan, sekitar 400 rupiah. Juta jika dikonversi ke mata uang Indonesia. Itu adalah hasil dari tip-tip kecil yang diberikan Fatinah setelah aku bekerja keras membersihkan rumahnya yang luas, memasak untuk keluarganya, dan merawat segala sesuatunya agar tetap sempurna. Namun, uang saja tidak cukup. Aku juga membutuhkan informasi tentang cara keluar dari Bahrain. Dalam beberapa minggu terakhir, aku berhasil mendapatkan nomor telepon salah satu TKI lain melalui seorang pria tua yang kadang-kadang datang untuk memperbaiki keran di rumah Fatinah. Dia memberiku kartu nama kecil dengan nomor telepon tertulis di atasnya. "Hubungi dia kalau kamu butuh bantuan," katanya pelan suatu sore, sambil menatapku dengan ekspresi penuh simpati. Dia bisa membantu TKI yang ingin pulang. Aku menyimpan kartu itu dengan hati-hati di balik lipatan pakaian lamaku. Namun, aku tahu bahwa menggunakan telepon bukanlah hal yang mudah. Telepon genggamku disita oleh Fatinah sejak hari pertama aku tiba, dan aku tidak memiliki akses ke alat komunikasi apapun. Jadi, aku harus menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Momen itu akhirnya datang suatu malam ketika Fatinah dan Basin sama-sama keluar rumah untuk menghadiri sebuah acara social. Ini adalah kesempatan langka bagiku. Biasanya, mereka selalu ada di rumah, dan aku tidak pernah punya waktu untuk diriku sendiri. Tapi malam itu, rumah itu kosong, hanya ada aku dan seorang pembantu lain bernama Maryam yang sering tidur lebih awal. Aku diam-diam menyelinap ke dapur, mencari telepon rumah yang biasa digunakan Fatinah. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan nomor telepon yang tertulis di kartu nama itu. Setelah beberapa kali nada panggilan, seseorang akhirnya menjawab. "Halo," suara seorang wanita terdengar dari seberang telepon. "Ini Intan, kataku." Pelan, suaraku hampir tercekat karena ketegangan. "Saya TKI di Bahrain. Saya ingin pulang ke Indonesia." Wanita itu langsung merespons dengan nada simpati. "Tenang, saya bisa membantu. Apa situasimu sekarang?" Aku menceritakan semuanya, tentang Fatinah yang memaksaku menikah, tentang pekerjaanku yang melebihi batas, tentang uang yang kusimpan, dan tentang rencanaku untuk melarikan diri. Wanita itu mendengarkanku dengan sabar, lalu memberikan instruksi. "Singkat, kamu harus pergi ke KBRI Bahrain di Al-Manama. Di sana, kamu akan mendapatkan perlindungan. Kami bisa menghubungi otoritas lokal untuk membantu proses pemulanganmu. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai majikanmu mengetahui rencanamu." Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. "Terima kasih," kataku, suaraku penuh haru. "Saya akan mencobanya." Setelah percakapan itu, aku menyimpan kartu nama itu kembali di tempatnya, lalu kembali ke kamarku dengan hati berdebar-debar. Rencanaku mulai memperlihatkan bentuk yang lebih jelas. Aku akan melarikan diri malam itu juga, sebelum Fatinah dan Basin kembali.
Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Sebelum berangkat, aku menulis surat untuk Basin. Aku tidak tahu apakah dia akan membacanya atau tidak, tapi aku merasa perlu meninggalkan sesuatu untuknya. Dengan pena yang kubeli diam-diam dari pasar tradisional, aku mulai menulis, Basin, kamu mungkin tidak akan pernah memahami isi hatiku, dan aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Kamu adalah korban dari ambisi ibumu, sama seperti aku. Tapi, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin putus hubungan dan cerai darimu. Ini bukan tentang cinta atau kebencian, ini tentang hakku untuk bebas. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, di luar bayang-bayang ibumu. Semoga kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Selamat tinggal, Intan. Aku menyimpan surat itu di meja kamarnya, lalu mengambil uang yang kusimpan di bawah kasur. Dengan langkah hati-hati, aku menuju garasi rumah. Dalam hati, aku berdoa agar mobil tua yang biasa dipakai Fatinah masih ada di sana. Untungnya, mobil itu masih terparkir rapi. Namun, masalah utamanya adalah, aku tidak punya kunci. Tepat saat aku hampir putus asa, suara derit pintu membuatku terloncat kaget. Aku berbalik cepat, dan ternyata itu Basin. Dia berdiri di depan pintu garasi dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya terdengar ragu-ragu. Aku menatapnya dengan napas tersengal-sengal. Aku harus pergi, Basin. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Basin terdiam sejenak, matanya menatapku dalam-dalam. Aku takut dia akan menghalangiku, tapi kemudian dia melangkah mendekat dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Inilah kuncinya, katanya pelan, meletakkan kunci mobil di tanganku. Percayalah, Intan. Kamu pantas mendapatkan kebebasan. Aku terkejut, tak pernah menyangka bahwa Basin akan membantuku melarikan diri. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku lelah hidup di bawah kendali ibuku, jawabnya. Aku tidak bisa menahanmu di sini. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Sebagai ucapan terima kasih, aku hanya bisa mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan mesin dan melaju pergi dari rumah mewah itu. Jalanan Bahrain terasa begitu sunyi saat aku melajukan mobil menjauh dari lingkungan elit tempat rumah Fatinah berada. Aku tidak tahu apakah mereka akan mencariku nanti, tapi aku tidak peduli. Yang penting sekarang adalah aku berhasil keluar dari penjara mewah itu. Setelah beberapa jam berkendara, aku akhirnya tiba di KBRI Bahrain di Al-Manama. Ketika aku masuk ke gedung itu, petugas keamanan langsung menyambutku dengan ramah. Mereka membawaku ke ruang perlindungan, di mana aku bisa beristirahat sejenak. Di sana, aku bertemu dengan seorang staf KBRI yang langsung memproses dokumennya. Mereka berjanji akan membantuku untuk kembali ke Indonesia secepat mungkin. Aku merasa lega, meskipun tubuhku masih gemetar karena ketegangan. Akhirnya, aku berhasil. Aku keluar dari penjara mewah itu, membawa uang 400 juta rupiah dan harapan baru untuk masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin bahwa kehidupan yang lebih baik menungguku di depan. Aku duduk di kursi plastik yang dingin di ruang tunggu KBRI Bahrain, sambil memegang erat-erat tas kecil berisi uang 400 juta rupiah yang berhasil kubawa. Tubuhku masih gemetar, meskipun aku sudah berada di tempat yang aman. Setiap kali pintu utama terbuka, aku langsung menoleh dengan panik, takut kalau Fatinah atau salah satu orang suruhannya muncul untuk menyeretku kembali. Petugas KBRI yang menangani kasusku bernama Pak Andi. Dia tampak ramah dan penuh pengertian, tapi aku tetap merasa sulit untuk mempercayai siapapun sepenuhnya. Setelah mendengar ceritaku tentang apa yang terjadi di rumah Fatinah, dia menggelengkan kepala dengan ekspresi prihatin. Kamu bukan korban pertama, katanya pelan. Banyak TKI lain yang juga mengalami hal serupa di Bahrain. Tapi jangan khawatir, kami akan membantumu pulang ke Indonesia secepat mungkin. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih dipenuhi ketidakpastian. Apakah benar aku sudah bebas? Ataukah ini hanya awal dari masalah baru? Selama beberapa hari, aku tinggal di sebuah ruangan kecil di dalam gedung KBRI. Mereka memberiku tempat tidur lipat dan makanan sederhana, tapi itu jauh lebih nyaman daripada hidup seperti tahanan di rumah Fatinah. Aku mulai bisa bernapas lega. Meskipun pikiranku masih dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu, namun, ada satu hal yang tidak bisa kulupakan, Basin. Kenapa dia membantuku melarikan diri? Dalam benakku, aku terus memutar ulang momen ketika dia memberikan kunci mobil itu padaku. Tatapan matanya saat itu,
penuh rasa bersalah dan keputusasaan, masih terbayang jelas di pikiranku. Aku tahu bahwa dia juga korban dari ambisi ibunya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan memilih membantuku. Suatu malam, setelah semua orang di KBRI tertidur, aku menyelinap keluar dari kamarku dan duduk di teras gedung. Udara malam di Bahrain begitu berbeda dengan desaku. Dinginnya menusuk tulang, tapi entah kenapa aku merasa lebih tenang di bawah langit yang luas dan gelap. Aku memikirkan keluargaku di Indonesia, Bu Suyati dan Pak Hanto. Apa mereka baik-baik saja? Apakah mereka sudah tahu bahwa aku kabur dari Bahrain? Tiba-tiba, suara derit pintu membuatku tersentak. Aku berbalik cepat, dan ternyata itu Pak Andi. Dia tampak sedikit terkejut melihatku duduk di sana. Kenapa belum tidur? Tanyanya lembut. Aku tidak bisa tidur, jawabku pelan, suaraku hampir tercekat. Aku terlalu banyak memikirkan semuanya. Pak Andi duduk di sampingku, matanya menatap langit malam. Kamu sudah melakukan hal yang benar, katanya setelah beberapa saat. Kadang-kadang, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kebebasan. Kamu kuat, Intan. Aku mengangguk pelan, meskipun air mata mulai menggenang di mataku. Aku tahu dia benar. Tapi rasanya sulit untuk melepaskan semua beban yang selama ini kupikul sendirian. Beberapa hari kemudian, proses pemulanganku ke Indonesia akhirnya dimulai. KBRI menghubungi otoritas lokal untuk memastikan bahwa aku bisa meninggalkan Bahrain tanpa masalah. Mereka juga mengurus dokumen-dokumen yang hilang, termasuk paspor yang disita oleh Fatinah. Aku merasa seperti mendapatkan hidup baru, namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Ketika aku bertanya kepada Pak Andi tentang nasib Fatinah, dia hanya tersenyum tipis. Kami sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Jika dia benar-benar melakukan pelanggaran seperti yang kamu ceritakan, dia akan mendapatkan ganjarannya. Mendengar itu, aku merasa sedikit lega. Meskipun aku tidak ingin balas dendam secara fisik, aku berharap Fatinah akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya pada para TKI, termasuk aku. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya memperlakukan orang lain seperti barang. Akhirnya, hari keberangkatanku tiba. Aku naik pesawat menuju Jakarta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena akhirnya bisa pulang ke rumah. Tapi di sisi lain, aku masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah keluargaku akan menerimaku kembali? Apakah mereka akan memahami apa yang telah aku alami? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan suara deru mesin yang familiar. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saat pintu pesawat terbuka, udara hangat Indonesia menyelimuti tubuhku. Ini adalah rumahku. Tempat aku dibesarkan, tempat aku belajar tentang arti pengorbanan dan perjuangan. Namun, ketika aku melangkah keluar dari bandara, aku tidak langsung pulang ke desa. Aku memutuskan untuk singgah di Jakarta terlebih dahulu, mencari informasi tentang organisasi yang membantu para TKI yang menjadi korban perdagangan manusia. Aku ingin memperjuangkan hak-hak mereka yang masih terjebak di luar negeri, seperti aku dulu. Di Jakarta, aku bertemu dengan sekelompok aktivis yang berdedikasi untuk membantu para pekerja migran. Mereka mendengarkan ceritaku dengan penuh simpati, lalu mengajakku bergabung dengan mereka. Aku merasa seperti menemukan tujuan baru dalam hidupku. Aku tidak hanya ingin pulang dan melupakan semuanya. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita seperti aku yang harus mengalami nasib buruk di tangan majikan yang tidak bertanggung jawab. Setelah beberapa minggu di Jakarta, aku akhirnya pulang ke desa. Bu Suyati dan Pak Hanto menyambutku dengan air mata haru. Mereka memelukku erat, seolah takut aku akan hilang lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku, tentang Fatinah, tentang pelarianku, tentang uang yang kubawa pulang. Mereka mendengarku dengan diam, lalu memelukku lagi. Kami bangga padamu, nak, kata Bu Suyati sambil menangis. Kamu sudah melalui banyak hal, tapi kamu tetap kuat. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih terasa berat. Uang 400 juta rupiah yang kubawa pulang cukup untuk melunasi semua utang keluarga dan membangun usaha kecil-kecilan. Aku memutuskan untuk membuka warung makan di depan rumah, menjual makanan tradisional yang sering aku masak di Bahrain. Warung itu lambat laun menjadi tempat favorit warga desa, dan aku merasa seperti menemukan kembali kebahagiaan yang lama hilang. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Aku terus bekerja sama dengan organisasi di Jakarta untuk membantu para TKI lainnya. Aku juga mulai menulis cerita tentang pengalamanku, berharap bisa menginspirasi orang-orang yang sedang menghadapi situasi serupa. Aku ingin dunia tahu bahwa di balik setiap senyum manis seorang TKI,
ada perjuangan yang tidak terlihat. Hidup di desa kecilku kini terasa berbeda. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Udara segar dari sawah-sawah mengalir masuk melalui jendela kamarku, membawa aroma bumi yang basah setelah hujan ringan. Aku merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan, rasa damai yang hanya bisa ditemukan di tempat asal kita. Namun, perubahan paling besar bukanlah pada lingkungan sekitarku, melainkan pada diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis desa yang polos dan takut akan dunia luar. Aku adalah insan yang telah melalui badai dan berhasil menemukan cahaya di ujung terowongan. Pengalaman di Bahrain telah mengubahku menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih berani, dan lebih berdedikasi untuk membantu orang lain. Setelah beberapa bulan menjalankan warung makan, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaanku tidak hanya datang dari kesuksesan usaha kecil-kecilan ini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kulakukan, sesuatu yang bisa memberikan makna bagi hidupku. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang harus mengalami nasib seperti aku dulu. Aku mulai sering bepergian ke Jakarta untuk bertemu dengan organisasi yang membantu para TKI. Di sana, aku berbagi cerita tentang apa yang terjadi padaku di Bahrain. Aku juga belajar banyak hal, termasuk cara melaporkan kasus-kasus perdagangan manusia kepada otoritas internasional. Dengan bantuan mereka, aku berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk melaporkan Fatinah ke KBRI Bahrain dan pihak berwenang setempat. Kabar baiknya, laporan itu ternyata tidak sia-sia. Beberapa minggu setelah aku kembali ke Indonesia, aku menerima kabar bahwa Fatinah akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang di Bahrain. Dia dituduh melakukan eksploitasi terhadap pekerja migran, termasuk aku dan beberapa wanita lainnya. Media internasional mulai meliput kasusnya, dan nama Fatinah menjadi sorotan publik. Reputasinya hancur, dan dia kehilangan semua fasilitas mewah yang selama ini dinikmatinya. Mendengar berita itu membuatku merasa lega. Meskipun aku tidak ingin balas dendam secara fisik, aku tahu bahwa ini adalah keadilan yang pantas diterimanya. Dia telah memperlakukan begitu banyak wanita seperti barang, tanpa memedulikan hak-hak mereka sebagai manusia. Sekarang, dia harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku, Basin. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya setelah aku melarikan diri dari rumah itu. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih tinggal di Bahrain? Aku mencoba mencari informasi tentangnya melalui teman-teman di organisasi, tapi tidak ada kabar pasti. Sampai suatu hari, sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggam lamaku. "Intan, terima kasih atas semuanya," bunyi pesan itu. Tidak ada nama pengirim, tapi aku langsung tahu siapa yang mengirimnya. Hanya Basin yang tahu nomor ini. Aku tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Meskipun singkat, kata-kata itu memberikan jawaban yang selama ini aku cari. Basin baik-baik saja. Dia mungkin sedang mencoba membangun hidupnya sendiri, lepas dari bayang-bayang ibunya. Aku berharap dia bisa menemukan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Sementara itu, aku terus melanjutkan pekerjaanku di desa. Warung makan kecilku kini menjadi pusat kegiatan warga sekitar. Banyak orang datang tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk berbagi cerita. Beberapa di antaranya adalah calon TKI yang ingin mendengar nasihat dariku. Aku selalu memberitahu mereka untuk berhati-hati, untuk tidak mudah percaya pada agen penyalur yang menjanjikan surga tanpa memberikan informasi lengkap. Aku juga mengajarkan mereka tentang hak-hak pekerja migran dan pentingnya memiliki dokumen resmi. Selain itu, aku mulai aktif menulis artikel tentang pengalaman para TKI. Cerita-ceritaku dimuat di beberapa media lokal dan bahkan media internasional. Aku ingin dunia tahu bahwa di balik setiap senyum manis seorang pekerja migran, ada perjuangan yang tidak terlihat. Aku ingin orang-orang sadar bahwa menjadi TKI bukanlah solusi instan untuk mengubah nasib keluarga, tetapi seringkali malah membawa masalah baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Bu Suyati dan Pak Hanto sangat bangga padaku. Mereka sering duduk di depan warung makan, tersenyum melihat warga desa yang datang dan pergi. Mereka tahu bahwa aku telah menemukan tujuan hidupku, meskipun perjalanan itu penuh lika-liku. Aku tahu kamu sudah dewasa sekarang, Nak, kata Bu Suyati suatu sore, sambil menatapku dengan mata penuh kebanggaan. Tapi kami tetap akan selalu ada di sini untukmu. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. Terima kasih, Bu. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa sampai di sini. Keberhasilanku membangun usaha kecil-kecilan dan membantu para TKI lainnya membuatku merasa seperti pahlawan bagi diriku sendiri. Namun, yang paling penting adalah aku telah menemukan kembali identitasku. Aku bukan lagi korban dari sistem yang tidak adil.
Aku adalah seorang pejuang yang berdiri tegak untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Akhirnya, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang balas dendam atau kekayaan materi. Kemenangan sejati adalah tentang bagaimana kita bisa bangkit dari masa lalu yang kelam, menemukan makna baru dalam hidup, dan menggunakan pengalaman buruk kita untuk membantu orang lain. Aku telah menemukan kedamaian itu, dan aku tidak akan melepaskannya untuk apapun di dunia ini. Di malam hari, aku sering duduk di teras rumah sambil menatap langit penuh bintang. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, dari hari pertama aku meninggalkan rumah hingga saat ini. Perjalanan ini tidak mudah, tapi aku bersyukur atas setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah aku alami, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang siap membantu, dan ada Tuhan yang selalu menjaga setiap langkahku. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi pahlawan bagi diriku sendiri dan orang lain.